Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Eko Kuntadi, ya, namanya Eko Kuntadi, kita sudah tahu siapa dia. Kabarnya, ya, titik 2 tadi, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta untuk bohong, ngaku mantan napiter di podcast Refli Harun, ya. Fitnah seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Jadi Mas Eko Kuntadi, ya, tolong Anda katakan dari mana sumber yang katakan kabarnya itu, ya kan? Kalau Anda tidak bisa menyebutkan sumbernya, maka berarti Anda yang berbohong, jangan-jangan, ya. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Kalau sumbernya ada, hadapkan ke saya. Kira-kira berani nggak dia berhadapan sama saya? Sumbernya itu, ya. Tujuannya membela Munarman atas arahan Bahar. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur. Ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian sobat bisa menilai sekali lagi, mau percaya sama saya atau percaya Eko Kuntadi. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini. Terima kasih. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku penculikan 4 anak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Salah seorang tersangka penculikan 12 anak yang ditangkap itu mengaku sebagai mantan napi terorisme. Dia mengaku ditangkap oleh Densus 88 dan dia terlibat pelatihan teroris poso. Dan dia juga pernah mengakui itu ketika dia diundang dalam podcastnya Refli Harun. Dia mengaku muridnya Bahar Smith. Dari mana anak ini? 12 anak menjadi korban penculikan dengan pelaku AR. Belasan anak yang diculik berasal dari Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dia bukan siapa-siapa seperti yang disebutkan oleh Refli, tapi tiba-tiba diundang. Satu hal yang penting yang dia akui adalah dia tidak menemukan Munarman dalam jaringan teroris. Dia membela Munarman, dia mempertegas bahwa Munarman bukan teroris. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku ternyata pernah terlibat beragam kasus hukum. Di antaranya membakar rumah istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pada tahun 2014 silam. AR juga pelaku rekrutmen dalam kasus teror bom Sarina. Ini ada 2 benang merah yang mesti kita lihat. Dia mengaku sebagai mantan napi teroris kepada Refli Harun, dan ketika dia tertangkap akibat kasus penculikan anak, dia juga mengaku sebagai mantan napi teroris. Padahal dari catatan Densus tidak ada nama ini sebagai mantan teroris. Dan juga dari catatan Lapas Gunung Sindur, orang ini tidak pernah tercatat sebagai napi teroris. Bahwa identitas tersangka itu tidak terdaftar di Lapas Gunung Sindur, sehingga dapat dikatakan kemungkinan apa yang disampaikan oleh tersangka itu tidak benar. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia ditipu podcast Refli Harun yang ternyata adalah konten hoaks dan sangat berbahaya.
Podcast Refli Harun dengan sengaja menyeting seseorang bernama Rizal Afif yang memberikan kesaksian palsu bahwa Munarman tidak terkait dengan MIT dan ISIS. Inilah fakta sebenarnya penjelasan dari Kalapas Gunung Sindur, Mujiarto, saat berbincang dengan Detik Jabar. Di data kami, tidak ada atas nama Abi Rizal Afif, ucap Kalapas Gunung Sindur Mujiarto saat berbincang dengan Detik Jabar pada Jumat 13 Mei 2022. Mujiarto menjelaskan, adapun dalam data yang didapat, ada satu nama Muhammad Rizal alias Ijal bin almarhum Sulaiman yang memang baru keluar dari lapas tersebut. Dia baru bebas pada 12 Januari 2022. Namun, napi tersebut bukan narapidana teroris. Menurut Mujiarto, pria tersebut merupakan napi kasus penipuan. Ada yang bebas dari lapas Gunung Sindur tanggal 12 Januari 2022 atas nama Muhammad Rizal alias Ijal bin almarhum Sulaiman dengan kasus 378 penipuan. Kalau memang orang yang sama dengan Abi Rizal Afif, tutur dia. Yang jelas, tidak ada warga binaan maupun mantan warga binaan atas nama Abi Rizal Afif di lapas khusus Gunung Sindur, kata dia menegaskan. Diberitakan, polisi mengungkap kasus penculikan bocah asal Bogor dan bocah asal Jakarta Selatan yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan. Polisi menangkap tersangka Abi Rizal Afif atau Rizal Afif, umur 28, yang mengaku sebagai mantan narapidana kasus terorisme. Di sisi lain, pegiat media sosial Eko Kuntadi atau Eka menyindir pakar hukum tata negara Refli Harun soal pelaku penculikan belasan bocah yakni Rizal Afif yang mengaku sebagai mantan napiter itu. Eko Kuntadi pun lewat cuitannya di Twitter pada Minggu 15 Mei 2022 menyebut bahwa kabarnya Rizal Afif dibayar untuk berbohong agar mengaku sebagai mantan napiter di podcast Refli Harun. Menurut Eko Kuntadi, Rizal Afif dibayar untuk berbohong dengan tujuan membela kasus terdakwa terorisme yakni Munarman. Ia pun menyebut hal itu berdasarkan arahan dari Refli Harun dan terdakwa kasus ujaran kebencian Habib Bahar Smith. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta rupiah untuk berbohong ngaku mantan napiter di podcastnya Refli Harun. Tujuannya membela Munarman atas arahan Habib Bahar Smith dan Refli Harun, ujar Eko Kuntadi. Lantaran hal itu, Eko pun menilai gerombolan Refli Harun dan Habib Bahar Smith tersebut memang hidup dari kebohongan. Gerombolan ini memang hidup dari kebohongan ke kebohongan selanjutnya, tapi ngaku paling beragama, tuturnya. Dalam unggahannya itu, Eko Kuntadi juga membagikan sebuah poster berjudul Podcast Refli Harun Hoax dan sangat berbahaya. Se-Indonesia ditipu, podcastnya Refli Harun hoax dan berbahaya. Demikian judul poster unggahan Eka tersebut. Dilihat dari poster itu, tampak narasi yang menyebut Rizal Afif bukan mantan narapidana terorisme atau napiter. Terkait hal itu, nama Refli Harun, Bahar Smith dan Munarman pun disinggung. Rizal Afif bukan mantan napiter. Refli Harun adalah sutradara di balik semua ini. Dia, Bahar Smith, dan Munarman dalam satu lingkaran, tulis narasi poster itu. Selain itu, narasi poster tersebut juga mengungkapkan bahwa Rizal Afif disuruh Bahar Smith untuk mengaku sebagai mantan napiter guna membantu menyelamatkan kasus Munarman. Rizal Afif bukan mantan napi terorisme yang di podcast Refli Harun. Ini settingan Bahar Smith. Rizal Afif disuruh mengaku mantan napiter untuk membantu menyelamatkan kasus Munarman, ungkapnya. Lebih lanjut, poster unggahan Eko Kuntadi yang menyinggung Refli Harun itu menyebut bahwa Rizal Afif pernah dipenjara di lapas Gunung Sindur bukan karena kasus terorisme, melainkan kasus kerusuhan Bawaslu. Kalapas Gunung Sindur membantah bahwa Rizal Afif bukanlah napi teroris. Rizal Afif masuk rutan Gunung Sindur karena kasus kerusuhan Bawaslu, ujarnya. Sehingga kami juga belum bisa memastikan keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai ex-napiter. Yang pertama kami akan memeriksa kejiwaan dari pelaku,
Kemudian yang kedua, keterangan tersangka tentunya akan kami carikan sesuai dengan alat bukti yang lainnya untuk memastikan keterangan dari tersangka. Sesuatu yang unik ketika dia itu berhasil ditangkap karena menjadi pelaku penculikan anak. Dia adalah pelaku pedofil dan penipuan. Nah, apa tujuannya? Dalam penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Di podcastnya Refli Harun dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Mengapa dia berusaha bertahan dengan pengakuan itu? Ini adalah upaya sinkronisasi. Penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris karena dia pernah mengaku sebagai mantan napi teroris dalam podcastnya Refli Harun. Ada apa di balik ini? Ternyata dari hasil pengakuan tersangka, dia memang diundang ke podcastnya Refli Harun untuk mengaku sebagai mantan napi teroris dan mengaku sebagai muridnya Bahar bin Smith. Mungkin dia memang muridnya Bahar bin Smith di penjara. Mungkin saja. Lalu tujuannya apa? Ada dua tujuannya sesuai dengan konten yang ada di dalam podcast itu. Dia ingin mengglorifikasi nama Bahar bin Smith. Yang kedua adalah dia membela Munarman mati-matian atas nama mantan teroris. Ini menarik. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada apa dengan podcast Refli Harun. Seorang yang tidak terkenal tiba-tiba dimunculkan dalam podcastnya mengaku mantan napi teroris, lalu diundang berbicara, mengagung-agungkan Bahar Smith, dan kemudian juga membela Munarman di situ. Dan apa ujung-ujungnya? Dia tetap mengaku sebagai mantan napi teroris. Dia ingin bertahan dan berusaha mensinkronisasi pengakuan dia dulu di podcast Refli Harun dan pengakuan dia terhadap penyidik hari ini. Tapi ternyata semuanya buyar. Dari sini kita bisa menarik benang merah. Ada apa dengan Refli Harun? Ada apa dengan tersangka Rizal Afif ini? Dan ada apa dengan Bahar bin Smith? Ini semua adalah satu lingkaran kebohongan untuk membela kebohongan. Ini adalah lingkaran kejahatan untuk membela kejahatan. Ada 3 poin penting di sini, 3 sosok penting: Bahar Smith, Refli Harun, dan juga Rizal Afif. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tunggu hasil penyidikan pihak kepolisian berikutnya. Kita tunggu pengakuan-pengakuan dari Rizal Afif ini sampai semuanya terbongkar. Karena bagaimanapun kebenaran akan muncul dengan logikanya sendiri.